Shalom alaihim bisem Yesua Masyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ini tidak ada hubungannya dengan pakai sarung tanpa celana ya. Ya. Saya dikirimin WA terutama dari teman-temanku ya, teman-temanku. Hen, aku juga pakai sarung nggak pakai celana. Ya. Jadi bahan candaan ya, pakai sarung tanpa celana ya. Ini saya akan membahas hal lain dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya, yaitu tentang siapa nama Allah. Ya. Saya perlu waktu 40 tahun saudara untuk mengetahui siapa nama Allah. Dulu di keyakinan lama saya tanya sama Pak D. Pak D itu guru ngaji saya ya. Pak D, nama Allah, nama Gusti Allah itu siapa? Gus, kamu nggak usah nanya. Nama Gusti Allah itu 4 huruf, ini katanya begitu ya. Ya, 4 huruf ya. Terus kamu nggak usah nanya. Jadi nama Allah itu ya yang maha suci, maha agung, maha tinggi, maha agung, maha perkasa. Loh, aku nanya nama dijawab kayak begitu, nggak masuk. Di sini nggak masuk. Aku ini kan di atas rata-rata. Aku pencari kebenaran. Aku nanya nama Allah siapa? Ya, kan kita gampang toh. Nama bupati, oh beliau. Jangan nama bupati, oh itu yang ganteng, yang gendut, yang kaya, yang baik hati gitu. Nama, aku tuh nanya nama kok nggak bisa jawab ya. Lalu oleh kemurahan Tuhan ya, Yesus sendiri yang memilih saya. Saya tidak pernah berpikir saya dengar suara itu, tapi Yesus sendiri yang memilih saya. Kamu ikut aku. Lalu aku tobat ya. Singkat cerita jadi orang Kristen lah. Katanya jadi orang Kristen lah. Iya kan nggak tahu apa-apa. Masuklah di gereja kurang iman ya. Itu gereja Protestan, gereja kurang iman ya. Masuk di situ ya. Aku masih nanya hal yang sama, siapa nama Allah? Nggak bisa jawab ya. Kalau nama Tuhan dia ngerti, kalau Gusti itu Gusti Yesus ya. Lah yang Allah siapa? Ya Gusti Allah. Siapa? Romo katanya. Nggak masuk. Aku kan di atas rata-rata. Aku tuh nanya nama dijawab Romo Bapak, kagak kena. Lalu aku ke Katolik dong, Katolik apalagi ya. Aku kan masih mahasiswa waktu itu, umurnya juga masih umur masih ganteng-gantengnya lah waktu itulah ya. Badan masih kurus gitu ya, ganteng gitu ya. Nanya, Romo, siapa nama Allah kita? Udah, kamu nggak usah nanya ya. Imani saja Allah itu adalah Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Kagak masuk. Aku kan di atas rata-rata. Nggak masuk kayak gitu. Aku itu nanya nama dijawabnya Bapa. Bapa kan bukan nama. Maha Kuasa kan bukan nama. Maha Besar, Maha Suci, Maha Tinggi itu bukan nama. Lalu aku masuk di Saksi Yehova, lumayan. Nama Allah itu YHWH katanya. 4 huruf lagi sama dengan Pak D. Pak D juga Allah itu 4 huruf. Ini sama ini ya, juga 4 huruf YHWH. Lalu saya ditunjukin ayat Keluaran 3 ayat 15. Lah, otak saya kagak masuk. Jelas ditulis nama sebutan gitu kok. Inilah namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Ya, nama sebutan gitu yang bilang nama diri siapa? Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun ya. Ya, jadi itu pasti bukan nama Allah yang sebenarnya, itu hanya nama sebutan aja. Oke. Lalu aku masuk ke Mormon ya podo wae. Sama nggak bisa jawab siapa nama Allah. Lalu habis Mormon kemana ya? Saksi Yehova. Tadi udah ya Saksi Yehova ya. Ya sudah. Oh ini ke gereja bingung Indonesia. Kadang-kadang bingung, kadang-kadang bejat juga ya. Ke gereja bingung Indonesia itu saya cukup lama. Saya nanya siapa nama Allah kita. Mereka sering mengatakan Bapa dalam nama Yesus Kristus ya. Ya, Bapa dalam nama Yesus, ya selalu begitu. Kagak kena, kagak masuk karena nggak ada dasar ayat Alkitabnya ya. Lalu
perlu waktu sampai 40 tahun. Barulah pas saya umur 54, 55 lah ya. Ya 54, 55 lah ya. 40 tahun kemudian dari sejak saya tobat itu ya, barulah saya mendapat jawaban ketika kami mempelajari Alkitab ya, dalam sebuah pengajaran bibliologi. God is one ya, big one church ya. Bibliology in God is one church ya. Jadi gereja Allah Esa ya, itu secara umum seperti itu dari Australia. Pengajarannya sih nggak terlalu heboh ya, cuman lumayan saya dapat pencerahan ya. Saya terjawab nama Allah. Jawabannya ternyata sederhana loh. Pertama saya hanya dikasih ayat Filipi 2 ayat 9. Maka Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Yesus. Apakah itu sudah cukup? Lumayan, tapi itu belum menjawab sebenarnya, karena ada kata-kata Allah mengaruniakan. Allah mengaruniakan nama Allah. Nama di atas segala nama itu nama Allah. Oh, yaitu Yesus. Oleh nama Yesus itu bertekuk lutut. Tidak mungkin kalau Yesus itu bukan nama Allah kok bertekuk lutut semua yang di langit. Nggak sembarangan loh. Yang di langit, di bumi dan di bawah bumi. Yang di langit itu termasuk apa? Termasuk yang di surga loh. Tidak mungkin nama Yesus ini bisa membuat yang di surga yang namanya malaikat itu tunduk pada Yesus. Itu pertanyaan saya dulu ya, yang masih belum paham ya loh. Tapi lumayan. Lalu oleh kemurahan Allah saya makin hari dibuka pikiran, mengerti kitab suci. Selain link itu sangat sederhana. Yohanes 17 ayat 12. Ya, aku memelihara mereka dalam namamu ya Allah, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, ini baru masuk. Ternyata nama Allah itu sudah lebih dulu namanya Yesus. Lalu nama Yesus itu diberikan kepada manusia yang lahir oleh Roh Kudus itu. Yesus berkata, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Allah itu punya nama Yesus. Yesus yang manusia diberikan nama Allah itu. Pantesan ya. Semua bertekuk lutut. Nah, dari situ barulah berkembang. Jadi terjawab, termasuk nanti 1 Petrus 4 ayat 16, sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus itu. Sejak saat itu Pak, saya mengatakan Tritunggal sampah. Iya, sampah penyesatan luar biasa Tritunggal ya. Lalu saya mengambil keputusan, saya kurang apa ya. Waktu itu saya bergabung dengan sinode pendeta yang besar. Besar apanya Pak? Ternyata besar nipunya ya. Masuk surga Pak? Enggak. Pintunya nggak cukup, badannya kegedean. Ya, itu candaan saya dulu ya. Saya kalau mau mencari hal-hal duniawi ya, saya sudah nyaman Pak bergabung dengan pendeta besar ya. Besar badannya, tapi ternyata juga besar nipunya, besar bohongnya. Ya, pintu surga aja nggak muat saking gedenya badannya ya. Tapi saya tidak cari itu, saya keluar gitu. Keluar lalu tidak bergabung ya. Pantesan ya, saya itu kan dulu berpikir pantesan orang mau nyekolahin saya supaya jadi pendeta sekolah teologi nggak pernah berhasil ya. Selalu aja dihalangi, terhalang. Yesus tidak mengizinkan. Lalu hampir 5,5 tahun lalu, 2018 tepatnya 18 Mei 2018 itulah hari saya keluar ya. Saya keluar dan saya nyatakan Tritunggal maha sesat, sampah bagi saya. Loh ya saya termotivasi oleh Paulus. Paulus itu dulu juga sangat Yahudi banget. Setelah dia tahu siapa Allah yang sebenarnya, dia bilang yang lama itu sampah, aku juga ikut gitu.
Saya bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Yesus engkau satu-satunya Allahku, Tritunggal sampah. Saya bakar itu semua buku-buku itu. Buku-buku Tritunggal saya bakar, 1 lemari plus 2 laci. Ya, ada yang saya bakar, ada yang saya buang, yaitu saya buang ke sungai juga gitu. Ya, begitu ya. Maka sejak saat itu saya tidak lagi mau memakai ya Alkitab Ibrani, tak buangin ya toh. Semua saya buang Tritunggal, ajaran-ajaran Tritunggal, buku-buku Tritunggal itu saya anggap sampah, tak bakar semua. Itu terjadi bulan Mei 2018. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, terjawab sudah siapa nama Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada 4.300 agama. Kalau Anda klik di Google, ada 4.300 agama dan keyakinan di seluruh dunia. Ya. Dan dari antara itu semua tidak pernah ada satupun Allah punya nama, kecuali Allahnya orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Saya juga baru tahu, ternyata Yesus Kristus itu bukan dari kemarin sore, dari sebelum segala abad. Yesus itu sudah Allah, sudah Tuhan, dan Tuhan dan Allah tidak pernah beda. Itu gereja ortodok yang mengatakan Tuhan beda dengan Allah, digajul saja itu romonya. Ya, romo tumpul pikirannya itu ya, menghujat ya. Mosok Tuhan beda sama Allah, ya. Gajul aja itu. Oh gitu ya, kalau saya begitu ya. Bapak Ibu Saudara, jadi saya baru tahu juga ya, di antara 4.300 agama dan keyakinan dunia tidak pernah ada Allah yang punya nama selain Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Katolik bukan Kristen karena Allahnya Katolik, bukan Yesus Kristus. Ortodok bukan Kristen karena Allahnya ortodok, bukan Yesus Kristus. Protestan bukan Kristen. Apa lagi? Karismatik bukan Kristen ya, karena Allahnya bukan Yesus Kristus. Nah itu Bapak Ibu Saudara, perlu 40 tahun loh saya itu tahu ya, untuk tahu siapa nama Allah, dan itu semua didukung ayat Alkitab. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya kalau ketemu teman-teman saya, sepantaran saya, seangkatan saya ya, kan mereka banyak juga, ada yang sudah jadi ustadz, ada yang sudah jadi tokoh-tokoh, rata-rata sudah pensiun ya, karena umurnya 60. Tetap aja, kamu sekarang jadi pendeta makin ini loh, makin heboh kamu. Bukan soal heboh gitu. Setidaknya aku sudah tahu siapa nama Allah. Kamu kan belum tahu dari dulu. Allah itu nggak usah perlu pakai nama, ya tetap seperti itu. Tidak ada yang berubah. 40 tahun lalu ya. Ya, mereka yang teman-temanku pun tidak bisa menjawab siapa nama Allah. Dan sampai kiamat nanti tidak ada yang bisa jawab siapa nama Allah selain orang Kristen. Mereka selalu akan mengatakan Allah tidak perlu punya nama. Allah itu 4 huruf ya. Ada yang dari Pak D saya dulu, pengajaran Pak D saya juga begitu. Allah itu 4 huruf. Dari orang-orang dari Yahudi ya, agama Yahudi juga seperti itu. Ya, tetapi puji Tuhan, hanya orang Kristen yang bisa tahu siapa nama Allah, Yesus. Dari kapan Yesus Allah? Bukan dari kemarin sore, dari sebelum segala abad. Ya, yang awal, yang akhir itu makanya Yesus. Lah kalau Bapa itu Allah, mestinya yang awal, yang akhir itu Allah. Romo-romo ortodok, saya tantang kamu. Kalau Allah kamu itu Bapa, mestinya Bapa itu yang awal, yang akhir. Bisa buktikan enggak? Ya, romo-romo ortodok, tak tanya, tantang kamu. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi kamu membuat pengajaran nyebar bau mulut doang. Tuhan harus beda dengan Allah. Ajaran bau mulut itu, ya. Saya begitu, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya itu tiap minggu sering berdebat dengan mereka secara off air, ketemu langsung, ya. Banyak yang ketemu langsung sama saya. Ya, tapi ya dia sudah ini juga, sebenarnya tanyanya 1-2 aja, habis itu ngeper dia juga. Ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mereka sampai hari ini sudah puluhan tahun, bahkan sudah ribuan tahun ya, hampir 2000 tahun tidak pernah bisa menjawab siapa nama Allah.
Tidak mungkin nama Allah itu 5, ya toh. Bapa iya, Yesus iya, Roh Kudus iya, Bunda iya. Nggak mungkin. Nama Allah dia cuma satu. Siapa? Yesus. Ada 4.300 agama di jagat raya ini. Ketika ditanya siapa nama Allah, tidak bisa jawab. Ada yang jawab muter-muter. Allah tidak perlu pakai nama katanya. Ya, Yahudi menjawab nama Allah itu Yahweh. Ya itu semua tidak benar ya. Yahweh adalah nama sebutan, Bapa adalah nama kiasan untuk Yesus Allah. Ya, siapa lagi anak Allah itu juga sebutan atau gelar dan lain sebagainya. Kalau nama Allah the real name adalah Jesus. Bisa disebut Yesua oke, disebut Yesus oke, disebut Isa boleh, disebut Yasu boleh, disebut Jesus boleh, disebut Yesus boleh. Ya, itulah satu-satunya nama Allah. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Oh iya, ternyata bener ya Pak Dede, nggak ada hubungannya dengan pakai sarung tanpa celana. Nggak ada, saudara ya. Nanti ada satu lagi ya, ada satu lagi kesaksian saya yang ini, tapi ya nggak, nanti kapan-kapan aja lah. Karena ini penting tentang nama Allah ya. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah loh. Nggak ada ayat Alkitab yang mengatakan umatku binasa kalau nggak bisa bahasa roh, nggak ada gitu. Umatku binasa kalau tidak bayar persepuluhan, nggak ada kayak gitu. Umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.